Niko. Berikutnya kami persilakan Pak Oleh Soleh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Pak Menlu beserta jajaran. Saya sampaikan yang ringan-ringan saja karena yang berat-berat sudah sama teman-teman saya. Pertama, kami fraksi PKB mengapresiasi dan rasa terima kasih tak terhingga atas prestasi yang dibuat oleh Pak Presiden juga Pak Menlu dalam hal langkah-langkah dan kepemimpinan diplomatik merespon dinamika terutama di Timur Tengah yang semakin kompleks dan berisiko tinggi. Kami melihat bahwa laporan yang disampaikan Pak Menlu tidak hanya kata-kata di atas kertas, tetapi kami menyaksikan kerja nyata dan keberanian yang luar biasa. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu penegasan kembali. Pertama, soal bantuan ke Palestina, Pak Menlu. Kalau akhir-akhir ini kan kami melihat di media sosial, TV maupun media-media lainnya, terutama keadaan warga di Gaza yang hari ini quote and quote seolah-olah mau dibunuh atau dihanguskan. Genosidanya betul-betul mau dijerokan di sana. Sementara bantuan terutama pangan, kalau kami melihat media karena kita nggak tahu secara aslinya seperti apa. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Rasa terima kasih bantuan 2024 dari catatan Pak Menlu sudah tertransfer dan ada rencana dari Pak Mentan mengirimkan 10.000 ton. Tetapi catatan ini apabila tercapai 4 juta ton punya kita itu. Nah ini perlu penjelasan apakah ini sudah dilakukan atau belum. Sekalipun belum mencapai 4 juta ton, kami merekomendasikan soal pangan. Rasa-rasanya sebagai sesama muslim terutama untuk bisa direalisasikan. Tidak hanya 10.000, mungkin 100.000 ton karena mereka sangat butuh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, soal rencana evakuasi di wilayah-wilayah terkena eskalasi di Timur Tengah. Perlu juga sebuah rencana yang komprehensif. Kalau kami punya analisa bahwa perang di Timur Tengah ini akan berkepanjangan kalau kami menganalisa. Nah, oleh sebab itu tentu di 18 negara ini kalau saya jumlah kurang lebih hampir 600 juta jiwa ya di 18 negara ini. Nah ini kami mengingatkan bagaimana membuat sebuah perencanaan yang komprehensif. Bagaimana cara terjadi pemulangan apabila terjadi eskalasi perang yang betul-betul terjadi di wilayah Timur Tengah. Terakhir, soal pertemuan dengan Moskow, Rusia pada 17 Juni 2025 di media TV dan media sosial bahwasanya Rusia akan membantu Indonesia dalam hal pengembangan energi nuklir dalam rangka untuk perdamaian, baik soal kesehatan, pangan, terutama energi listrik. Tetapi di sini Pak Menteri tidak menyampaikan adanya MOU perjanjian terkait kerjasama energi nuklir. Nah, kami mohon apakah perjanjian kerjasama energi nuklir itu betul-betul dibicarakan
dan bagaimana rencana itu mau direalisasikan tidak. Rekomendasi kami sangat mendukung 100% karena swasembada energi yang dicanangkan oleh para presiden bisa tercapai di 2030, rasa-rasanya tanpa bantuan energi nuklir khusus di bidang energi sangat sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Oleh Soleh. Saya akan menanyakan kepada para anggota apakah ada lagi? Wah, silakan. Pak Sohibul Iman, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Budi Jiwandono, dan juga pimpinan yang lain, serta rekan-rekan semuanya, juga kepada mitra kita Pak Menlu beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Menlu tadi sudah memaparkan banyak hal terkait dengan situasi geopolitik dan juga ikhtiar-ikhtiar kita untuk menyelamatkan warga negara Indonesia ya, dengan berprinsip pada WNI First ya. Tentu kita sangat senang dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menlu. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin melihat justru ke sisi pihak perwakilan kita sendiri di sana, baik KBRI maupun KJRI. Saya bayangkan di negara yang sedang konflik, kemungkinan besar perwakilan kita ini tidak bisa beroperasi secara normal. Nah, karena itu saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Menlu, tingkat operability perwakilan kita di sana ini situasinya saat ini seperti apa. Jadi apakah beroperasi normal 100% seperti biasa, ataukah perwakilan kita ini mengalami hambatan-hambatan tertentu sehingga operability-nya di bawah normal seperti biasa. Dan kalau terjadi ketidaknormalan operability ini, apa kira-kira yang dilakukan oleh pihak Kemenlu untuk merecovery tingkat operability ini? Itu saya pertama. Yang kedua, Pak Menlu, kita semuanya mungkin hampir menyadari bahwa pada seluruh sektor kita, salah satu kelemahan institusi-institusi kita adalah dalam persoalan data. Terlebih di luar negeri, perwakilan-perwakilan kita saya yakin tidak bisa seluruhnya memiliki data-data WNI di negara tersebut. Apalagi ketika WNI tersebut adalah WNI yang ilegal di sana, Pak. Nah, dalam situasi ketidaklengkapan data ini, tentu kita tetap berkewajiban mencari WNI yang tidak terdaftar sekalipun. Kita harus mencari mereka ini. Nah, dalam kondisi saat ini, Pak Menlu, kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kita di negara-negara konflik ini untuk bisa benar-benar kita mengcover seluruh warga negara kita yang ada di negara-negara yang sekarang berada pada posisi konflik ini. Ini memang tidak mudah, tapi menurut saya prinsip WNI First tadi itu harus diimplementasikan dalam ikhtiar yang extraordinary, tidak seperti biasanya. Tapi kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang benar-benar super ya, ekstra. Nah, ini saya ingin mendapat penjelasan. Terakhir, yang ketiga, Pak Menlu, tentu ketika kita berbicara WNI First, ya bukan berbicara pada WNI yang ada di negara-negara konflik, tetapi juga bagi warga negara kita yang ada di Indonesia ini yang mau bepergian ke luar negeri. Apakah sampai saat ini sudah pernah ada semacam travel warning dari Menlu kita, bahwa dalam situasi seperti sekarang ini warga negara Indonesia diminta untuk tidak bepergian ke negara ini, negara ini, negara ini? Ini menurut saya penting sekali, karena jangan sampai warga negara kita terjebak di satu bandara di negara lain yang ternyata mereka tidak bisa melanjutkan penerbangannya, atau bahkan mungkin juga dalam situasi yang berbahaya di negara tersebut. Nah, ini saya minta
penjelasan dari Kemenlu terkait dengan travel warning ini supaya kita semuanya bisa mengetahui situasi yang ada. Demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soebul Iman yang kami muliakan. Dari meja pimpinan kami persilahkan pertama.